Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqsama bis-subhi idza tanaffas. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi ub'ida 'anil waswas wa 'ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad alladzi nabda'u fihi tanaffus. Wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia bagian barat di sana dan waktu Jepang di sini 2 jam berbeda, kita lebih cepat. Tapi dalam kecepatan 2 jam itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman. Ini nikmat yang penting untuk kita syukuri, karena di antara sekian orang berkehidupan di hari ini, belum tentu keseluruhannya bisa mendapatkan anugerah iman. Di antara sekian orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, alhamdulillah kita yang masih diberikan kekuatan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Indonesia Tokyo ini. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah dan zikir-zikir kita insyaallah juga diperkenankan dengan penerimaan yang baik si Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, subuh itu memiliki keistimewaan yang unik. Baik di dalam Al-Qur'an, juga di dalam keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking unik dan istimewanya, Nabi bahkan memberikan contoh langsung yang kelak akan diikuti, bahkan diburu oleh para sahabat, baik yang senior dan yang paling menarik juga berkompetisi di dalamnya sahabat yang junior. Sampai saking inginnya mengetahui aktivitas Nabi dalam mempersiapkan subuh ini, ada sebagian nanti sahabat junior yang ingin mengetahui lebih dalam sampai lingkar terdekat Nabi, ada yang mencoba menginap di kediaman kerabatnya untuk mengetahui bagaimana Nabi bangun dari tidurnya hingga mempersiapkan subuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya akan batasi pada 3 bagian pokok terkait dengan subuh ini, sehingga dengan batasan ini saya berharap kajian kita efektif. Yang pertama, karena kita hanya akan sampai pada jam 6.30 kurang lebih. Yang kedua, dari efektivitas dan fokus pada kajian kita ini, saya berharap ada perubahan kelak, mulai dari hari ini, esok, dan selanjutnya, tentang cara kita menyiapkan dan menghadapi serta mengamalkan nilai-nilai subuh dalam kehidupan kita. Jadi subuh itu bukan sekedar sholatnya, dinilai penting. Bukan juga bacaannya, tapi ada value-nya yang membimbing kita mengawali aktivitas dalam kehidupan. Secara cepat teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran, satu-satunya nama sholat yang diperkenalkan dengan 2 nama, itu hanya sholat subuh. Yang lainnya ada yang disebutkan dengan namanya sekali, ada yang diisyaratkan dengan waktunya saja. Tapi subuh dia menjadi spesial karena disebutkan kedua namanya sekaligus, yang memberikan isyarat pedoman berkehidupan bagi setiap muslim khususnya dalam mengawali aktivitasnya. Jadi saya buka dengan satu gambaran begini dulu. Di Islam itu tidak ada satupun nama dan juga tuntunan dalam ibadah kecuali seluruhnya mengandung makna dan hikmah. Baik ya? Dari namanya, kemudian terkait dengan pelaksanaannya, ritualnya, itu bukan ritual hampa yang cuma kita bergerak-gerak, tidak. Di dalamnya ada maknanya, setiap bacaan ada artinya, bukan sekedar terjemahan, tapi juga mengandung pedoman dalam berkehidupan. Dituntun kita dalam menjalani hidup dari makna-makna yang kita dapatkan dalam proses ibadah itu. Karena itulah setiap ibadah dalam Islam itu selalu akan memberikan peran perubahan pada perilaku dan kehidupan kita.
Saya ambil contoh begini. Apa parameter keberhasilan orang sholat itu? Ya? Nah, nanti ditinjau dari dua bagian. Secara fikih, keberhasilannya benar dia. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Diiringi dengan keikhlasan. Itu tinjauan fikih. Nah, ketika benar menunaikan secara fikih, kewajiban kita terangkat. Baik ya? Yang kedua, dituliskan pahalanya. Ini bekal akhirat. Tapi nanti parameter dampak dunianya apa? Karena kan doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Nah, sholat itu di Al-Quran disebut dengan hasanah. Baik ya? Aqimis sholata. Perhatikan kalimatnya. Tarafain nahar. Wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu Quran di surah ke-11 ayat 114. Sholat disebut dengan hasanah. Nah, apa dampak sholat yang disebut hasanah itu bagi dunia dan akhirat kita? Tadi secara fikih kalau benar sholatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, diiringi dengan keikhlasan, kita meyakini sepenuhnya ada pahala dituliskan. Pahala itulah bekal kita pulang untuk ke akhirat. Kalau ini semua dilepas, jaket, baju, handphone yang bagus-bagus ya, masuk alam kubur aja dilepas. Jangankan ke akhirat, masuk alam kubur tidak dibawa. Baik ya? Nah, yang dibawa apanya? Nilainya, keikhlasannya, amal solehnya. Sekarang dampak dunianya apa? Maka dijelaskan kembali di Al-Quran surah ke-29 di ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau sholat itu benar dikerjakan, satu dampak dunianya dia bisa merubah perilaku, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu dulu orang-orang yang hidup di era jahiliyah, ya, ketika kemudian diberikan risalah sholat lewat Nabi Muhammad SAW, itu seketika bisa merubah perilakunya menjadi pribadi terbaik yang hidup di zamannya. Anda bayangkan, sholat bisa merubah orang dari pribadi pencela menjadi pecinta. Dari pemukul menjadi perangkul. Ya kan? Dari penipu menjadi pribadi yang sangat dermawan. Itu sholat. Yang kedua, banyak nanti dampak duniawinya, memberikan banyak ketenangan pada diri kita. Ya, itu ditemukan nanti di Quran surah 13 ayat ke-28, ditafsir di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu bahwa zikir yang benar itu berpengaruh pada ketenangan hati, berdampak pada ketenangan jiwa. Nah, sholat ini puncak zikir tertinggi. Nanti berdoa juga zikir, karena doa disebut dengan zikir di Quran. Surah 7 ayat 205. Baca Quran itu zikir, Quran surah 15 ayat 9. Ya kan? Kita ba'da sholat tadi zikir, Quran surah keempat ayat 103. Nah, semua jenis zikir dikumpulkan dalam sholat. Takbir ada di situ, tasbih ada di situ, tahmid ada di situ, Quran ada di situ. Ya, karena fungsi zikir itu melahirkan ketenangan. Karena itu ketika kita menunaikan sholat, dan sholat disebut dengan zikir, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku, maka disitulah ada puncak ketenangan yang bisa kita dapatkan. Ya, kalau Anda sedang gelisah, bekerja, gelisah, ada masalah, mampir masjid. Kalau nggak sempat menemukan masjid, ambil wudhu, menghadap kiblat, sholat 2 rakaat. Disitulah dapatkan ketenangan dalam hati kita. Walaupun solusi belum tiba saat itu, tapi hati kita cenderung tenang. Itu dampak dunianya. Jadi tidak ada ibadah di dalam Islam yang tidak punya makna. Dan tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang tidak memberikan pengaruh pada kehidupan implementatif kita ke dalam keseharian. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang basic dulu, yang kita lakukan setiap hari sebagai seorang mukmin, yaitu pertama menunaikan ibadah sholat, waktunya dibuka dengan yang pertama, yaitu sholat subuh. Apa artinya subuh? Itu dulu. Jangan-jangan selama ini sholat subuh, tapi kita belum mengetahui artinya subuh. Yang kedua, dia punya nama yang kedua lagi diperkenalkan dalam Al-Quran, tadi yang saya bacakan. Ya, contoh Quran surah ke-17 di ayat ke-78. Ia juga disebut dengan Fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Disebut dengan subuh di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Baik.
Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, subuh, saya ulangi, subuh di dalam bahasa Arab itu seakar dengan kata asbah. Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap, rencana yang sudah matang. Asalnya, bila Anda memiliki agenda yang tersusun rapi, yang siap Anda eksekusi, yang siap Anda jalani, itu orang Arab akan bertanya begini, kaifa asbah? Nah, bagaimana kabarmu di subuh ini? Maksudnya bukan bertanya keadaan kita semata. Beda dengan kaifa haluk. Apa kabarmu? Ya? Nah, tapi dia bertanya, bagaimana keadaanmu di pagi ini? Apakah sudah siap dengan rencana-rencana yang siap kau kerjakan? Baik, kan? Nah, jika Anda ingin ambil ke akar katanya, dalam waktu mula Anda merencanakan sesuatu, dan siap untuk dieksekusi, di awal kehidupan Anda jalani, itu waktunya disebut dengan subuh namanya. Nah, jadi subuh disebut dengan subuh seakan memberikan kesan bahwa dari mulai Anda bernafas menjalani aktivitas, Anda sudah merencanakan berbagai macam kegiatan yang akan dieksekusi di waktu itu. Salat ini disebut dengan subuh seakan memberikan kesan bahwa umat Islam itu dari mulai bangun tidur, dia sudah memiliki rencana-rencana yang terukur yang akan dieksekusi di hari itu. Jadi tidak ada sikap seorang muslim sejatinya, kecuali saat bangun tidur itu dia sudah punya rencana kegiatan yang jelas. Anda jam 7 mau di mana hari ini? Jam 8 mau kerjakan apa? Jam 12 nanti mau di mana? Sholat asar ditunaikan di masjid mana? Jadi pribadi muslim itu, menjadi muslim adalah menjadi pribadi yang teratur. Menjadi muslim, menjadi pribadi yang terencana. Jadi diajarkan kita dalam sholat, dipaksa kita bangun untuk kebaikan kita, tapi juga dituntun untuk merencanakan semua kegiatan kita, bahkan semakin tinggi iman dan takwanya, dia merencanakan sampai akhiratnya. Itu yang dimaksud Quran surah 59 di ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ya, itu disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Huruf nida panggilan, nidaul qarib, mutawassit wal ba'id. Huruf memanggil orang-orang dengan jarak yang dekat, menengah ataupun jauh. Seakan Allah yang katakan begini, hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepadaku. Mau kalian merasa bertempat yang dekat, menengah ataupun merasa di tempat yang jauh? Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan pada kalian semua. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, apapun strata kehidupannya. Siapapun kalian, besarnya pangkat, tak punya jabatan, apakah merasa hartanya melimpah atau cukup hidupnya, berilmu atau sedikit ilmunya, tanpa kecuali aku tidak bedakan, kata Allah, sepanjang kalian masih menyatakan dirinya beriman. Ittaqullah, tingkatkan dan jaga selalu takwamu kepada Allah, dan di antara ciri orang takwa itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dia memiliki kesiapan rencana sampai persiapan pulangnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu bukan hanya sholat. Ya, takwa itu bukan hanya baca Al-Qur'an. Ya, ketika Anda menyiapkan rencana yang terukur pun, memiliki program-program kehidupan sampai pulang, itu bagian dari takwa. Nah, saya tanya begini, siapa yang pengen ke surga? Angkat tangan boleh. Nah, ya? Yang surganya Firdaus. Nah, Masya Allah. Dah, turun dulu. Yang merasa sudah cukup amalan untuk ke Firdaus. Boleh angkat tangan. Nah, sampai batuk. Yang merasa amalnya masih sedikit. Yang merasa banyak salah, angkat tangan. Tuh, ya. Boleh aneh ya? Nabi Adam itu salahnya satu. Keluar dari surga. Anda salah banyak pengen masuk. Nah, bagaimana memplanning itu? Menyiapkan rencana yang positif sampai kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi rumusnya kan turunkan. Turunkan jenis surganya di Al-Quran. Ada 8 jenis. Dari Firdaus sampai ke surga yang standar biasa. Tapi mohon maaf, standarnya pun tetap surga.
Itu turunkan. Karakternya bagaimana, amalannya apa saja, tekuni itu dengan profesi kita di bumi. Sampai kita mendapatkan hasilnya. Itulah subuh. Misal, Anda menginginkan surga Firdaus. Karakteristik penghuni surga Firdaus dan amalannya, itu ada misalnya di Al-Quran surah ke-23. Ayat 1 sampai dengan 9. Sampai Anda menemukan kalimat, Ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Nah, siapa mereka itu? Nah, balik ke atas, qad aflahal mu'minun. Ciri pertamanya dia punya iman yang kuat. Ada amana, amanu, yu'minun, mu'minun, beda. Amana, amanu baru standar keimanan. Perlu dilatih amal soleh terus ditingkatkan. Karena itu ketika amanu dibuka lagi dengan amal soleh. Dibuka dengan puasa, dibuka dengan sholat dan seterusnya. Ya. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ya, maka dipacu lagi dengan amal soleh. Naik nanti yu'minun. Ya, iman yang konsisten dijaga terus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Latihan dia. Setelah merasa nikmat, merasa imannya kuat, ya, cirinya salah satunya jangankan yang fardu, ketinggalan yang sunnah saja sudah gelisah itu. Dia berubah jadi mukminun. Karena itu kualitasnya beda. Kalau amana, amanu baru sekedar sholat. Yang penting terpenuhi kewajiban. Kalau sudah mukminun, dia ingin memastikan sholatnya terasa nikmat dan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka Anda boleh menjadi pengajar, boleh menjadi pebisnis, boleh menjadi diplomat, birokrat. Tapi dalam saat yang sama, kalau ingin Anda punya rencana ke surga Firdaus, jaga waktu sholat Anda dan tunaikan dengan khusyuk. Firdaus. Kalau sholat biasa, mungkin khusyuknya standar. Tapi pengen ke Firdaus, berusaha terus selama hidup dalam level kehusyuan yang tinggi yang mampu kita lakukan. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang enggak penting-penting tepikan. Nah, itu dibuat rencananya secara terukur. Kita tuh punya visi panjang loh, bukan cuma dunia. Sampai akhirat, akhiratnya turunkan, jadikan panduan berkehidupan. Nah, itulah yang dimaksud Quran. Surah ke-81, ayat 18. Wasubhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah, kata Allah. Pakai kosam tuh. Demi waktu subuh. Yang mengiringi setiap nafas yang keluar. Yang baik, yang dengan itu keluarlah produktivitas amal soleh setiap makhluk. Allah kasih contoh. Maaf, setiap subuh itu diberikan semua contoh kehidupan kita. Tumbuhan. Nafas pertamanya keluar oksigen. Dia serap karbon dioksida, dia keluarkan oksigen. Pagi hari. Saya waktu di Utrecht di Belanda itu, setelah ada sesi mengajar itu, saya tinggal di satu flat, apartemen. Itu depannya itu bagus sekali, hutan lindung yang terjaga. Sehingga udaranya bagus. Saya ingin buktikan bagaimana ayat ini bisa terasa dalam fenomena alam. Saya keluar kurang lebih 2-3 menit sebelum waktu subuh. Itu udara yang terasa, masih terasa karbon dioksidanya. Belum segar. Tapi begitu masuk waktu subuh, wasubhi idza tanafas, ganti. Oksigen mulai muncul, segarnya mulai muncul. Jadi Anda bisa bayangkan, tumbuhan saja dimulai waktu subuh, dia sudah punya rencana yang terbaik untuk memberikan manfaat dalam kehidupan. Ayam subuh sudah berkokok, kan? Binatang, angin, subuh, sepoi sudah bertasbih. Jadi Anda bayangkan, makhluk yang tidak dihisab, dia punya rencana strategis dalam hidupnya dan sudah memberikan manfaat di awal aktivitasnya. Saya, Anda, kita, yang jelas dihisab dari ujung kepala sampai ujung kakinya, yang menginginkan berada di surga Firdaus, di awal masa transit sampai tinggalnya di akhirat nanti. Maka ditanya oleh Allah, tanya balik tuh. Apa yang kau siapkan? Rencana apa yang kau punya? Di awal bangunmu, di awal nafas kehidupan yang engkau akan jalani. Jangan-jangan tumbuhan yang tidak dihisab memberikan manfaat, manusia yang dihisab justru belum punya rencana manfaat yang bisa ditebarkan dalam kehidupan. Maka kita diajarkan dari awal. Ya, saking pentingnya rencana-rencana yang baik ini, maka Al-Quran meminta kita menyiapkan bahkan sebelum subuhnya. Ya, saya mulai dari hadis Abu Daud, nomor hadis 1367. Nanti diriwayatkan oleh sahabat mulia yang junior, namanya Abdullah
Anaknya dari paman Nabi SAW Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya, beliau meriwayatkan dan riwayat ini sangat penting dari 2000 riwayat yang pernah beliau sampaikan. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini meriwayatkan hadis ini sampai beliau meminta menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Jadi kalau nanti Anda yang umrah atau haji, mudah-mudahan yang belum bisa segera ya untuk berangkat. Nah, itu tidak cukup dengan amin, nabung tuh ya. Nabung berdoa ya. Nah, nanti kalau sudah berangkat, Anda cari namanya pintu Babus Salam. Dari Zamzam patokannya belok kanan. Ada pintu 26 yang kiri Gate Ismail, di samping yang ada Istana Raja tuh, Jabal Qubais. Masuk ke kanan, lurus dulu setelah Gate Ismail. Nanti sedikit lagi 27, 28 bertemu pintu Gate Nabi namanya. Tandanya yang ada jembatan ke arah masjid dari istana itu. Ada tulisan Gate Nabi, Babun Nabi. Disitulah kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, dan disitulah Nabi berkehidupan tinggal setelah Sayyidah Khadijah wafat. Ya, letak rumah Sayyidah Khadijah di depan yang pintu Marwah. Ya. Nah di Gate Nabi ini beliau pernah tinggal di kediaman Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas kecil tinggalnya di samping pintu Babus Salam. Jadi kalau turun Babus Salam, Gate Nabi, Gate Ali, Babus Salam, turun ada eskalator sebelah kiri dan kanan, tangga manual. Ada satu kursi warna merah tuh di depannya itu. Turun ke bawah, ada tulisan Babus Salam. Babus Salam tuh nanti sejajar. Kalau tarik garis lurus ke Maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi itu. Ya. Jadi seakan-akan memberikan satu isyarat bahwa kita berislam itu ya menuju kepada Allah melalui petunjuk Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dengan kakak ngambil arah matahari terbit, itu begitu dipotret baru sadar kalau bayangannya itu tembus lurus langsung dari kediaman Nabi ke arah Hajar Aswad. Lurus ya, dulu waktu belum rame-rame seperti sekarang. Nah, saya mau katakan cepat, itu dari pintu itu saya mau ilustrasikan ya, mengarah ke sofa nanti rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Anak muda usia 17 tahun, yang dalam riwayat salah satunya menyebutkan orang yang ke-17 masuk Islam. Diajak oleh Sayyidina Utsman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhu, dari 40 orang awal yang masuk Islam. Disebut dengan generasi awal, as-sabiqunal awwalun. Anak ini, anak bungsu, sudah disiapkan oleh orang tuanya untuk mengabdi kepada Islam dengan mendalami pengetahuan. Jadi anak pertamanya Fudail, dikhususkan melayani Nabi jadi asisten Nabi. Kelak ketika Nabi akan meninggal, Fudailah yang membawakan air wudhu untuk Nabi. Saat berwudhu, kemudian beliau sudah selesai dan wafat kemudian hari ya di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Adiknya yang bungsu ini yang disiapkan oleh ayahnya untuk mendalami Islam, khusus terkait dengan Quran dan kepribadian Nabi. Jadi mohon izin saya sedikit dalamkan ya. Ini pesan bagi kita, kalau sudah berkeluarga, disiapkan. Jangan hanya sekedar menyatu, punya keturunan, disekolahkan. Tidak, siapkan. Ini anak pertama mau jadi apa? Anak kedua kemana arahnya? Anak ketiga seperti apa? Sehingga melengkapi visi dan kebahagiaan yang disiapkan di kehidupan keluarga itu. Jelas. Sampai ke akhirat bergandengan tangan, dibawa semua. Menghadap Allah dalam kebaikan. Itu ada konsepnya di Quran, surah ke-13, ayat 23 sampai 24. Kalau Anda bisa menyiapkan begitu, itu disambut oleh malaikat saat masuk ke surga. Di semua pintu surga. Ya, nanti di akhir saya tajamkan itu. Nah, Abdullah bin Abbas ini selalu disingkat dengan Ibnu Abbas. Ya, perhatikan ini di ilmu sanad ya. Kalau ada ayah, ibu mendidik anaknya dengan baik sampai dekat dengan Allah, itu kalau di ilmu hadis dibuang nama anaknya, dilekatkan nama orang tua diwakili ayahnya. Misal, namanya Abdullah, bapaknya Abbas. Diisyaratkan dengan ibnu, anak laki-laki, Abbas. Abdullahnya dibuang. Untuk memberikan kesan bahwa setiap yang dilakukan oleh anak, yang sifatnya baik, mau dia sholat, baca Quran, mau dia beramal kebaikan apapun, sepanjang pernah dididik oleh orang tuanya, maka semua yang dia kerjakan mengalir pahala dan kebaikannya pada kedua orang tuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi kalau saya bacakan hadis ini, Anda yang dengar sekian banyak, live ribuan orang misalnya tonton, itu satu hadis ini dari ribuan orang yang menyimak, mengalirkan pahala untuk Abbas dan juga istrinya dan keluarga besarnya. Bayangkan. Beliau mengatakan,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangun dari tidurnya. Fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Nah, ini sunnah. Jadi bangun tidur terus duduk ya, bukan mandi. Ada orang tidur bangun langsung mandi. Ayo yang guru-guru di street ya, diajarkan lirik yang sesuai hadis itu bagus. Bangun tidur terus duduk. Ya, duduk dulu tenang. Kemudian wa masaha biyadihi min athari naumi. Beliau menghilangkan bekas ngantuknya dulu dengan bagian tangan yang diduga bersih. Hilangkan dulu ngantuknya. Ya, ini penting kalimat ini karena nanti ada hadis lain dalam situasi tertentu. Kalau Anda bangun tidur, cuci dulu tangan Anda karena Anda tidak tahu tangan itu berkelana kemana saat tidur. Ya, dalam situasi yang khusus. Tapi situasi yang umum, yang bersihnya, hilangkan dulu bekas ngantuknya. Nah, supaya Anda berdoa dalam keadaan sadar. Jadi bukan berdoa dalam keadaan ngantuk. Ya, sadar. Di Islam itu, wahyu pertama turun, Anda masih ingat gak? Apa bunyinya? Iqra. Baik, Iqra. Tapi tidak jarang orang melihat proses mendapatkan Iqra itu. Teman-teman, Nabi itu menerima wahyu seluruhnya dalam keadaan sadar dan terjaga. Ya, mau saya katakan begini. Ya, itu kan malaikat meluk kan? Ya kan? Di Gua Hiro kan, sendirian Nabi dipeluk oleh malaikat, menyamar jadi laki-laki, dikatakan Iqra, Iqra. Saya tanya gini lah, kalau Anda sedang sendirian di luar, tiba-tiba ada yang meluk dari belakang. Iqra. Perasaan Anda gimana? Ngeri ya? Nabi stabil, Nabi tidak pingsan. Nabi kuat menerima itu dan diterima dalam keadaan sadar. Artinya apa? Seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi bukan hanya dibimbing dan dikuatkan oleh Allah, tapi dipastikan dengan ikhtiar yang baik, yang sempurna, yang terukur. Tidak ada satu bacaan pun yang diajarkan Nabi dalam keadaan beliau tidak sadar. Itu nggak ada. Ya, jadi kita baca doa itu, pastikan dulu, sempurna dulu keadaan diri kita. Siapkan dengan baik. Jangan sampai alhamdulilladzi ahyana ba'da amatana. Amatannya panjang, amatana. Walaihin nusyur gitu ya. Bangunnya jam 3, sadarnya jam 6 gitu kan. Itu. Nah, siapkan. Setelah itu, nah ini poinnya. Yang kita tahu kan baru doa tadi ya. Sekarang perhatikan hadisnya. Faqara'a khawatimah Ali Imran. Maka beliau membiasakan membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Secara cepat saja. Di 11 ayat terakhir surah Ali Imran, dimulai dari 190 sampai 200, itu adalah tuntunan merencanakan kegiatan yang dibuat dalam waktu yang panjang sampai ke akhirat kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguh tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan sampai ragu. Kalau kita ngaji agak dalam sedikit. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Inna itu berfungsi untuk menguatkan pesan agar disampaikan kepada hati kita. Kuatkan, jangan sampai goyah. Dibuka hikmahnya. Makanya alamatnya fathah. Ya kan? Kalau dia nanti sifatnya mudzakkar salim, pakai ya untuk dikuatkan, diikat dengan baik. Ya, ikat pada hatimu. Sungguh, tancapkan pada hatimu yang paling dalam. Di balik hikmah penciptaan langit dan bumi. Dan seluruh kegiatan berganti siang dan malam, ada orang-orang yang paham substansi kehidupan. La ayatil liulil ulul albab, itu yang mengerti esensi hidup. Paham. Nih, Anda mesti mengerti, Anda kesini untuk apa? Anda ngajar mau cari apa? Anda bekerja untuk apa? Ya, ada orang-orang yang saking pahamnya kalimat, baru disebutkan satu kata, dia mengerti arahnya mau kemana itu. Itu ulul albab namanya. Lub. Ya, tahu kelapa. Kelapa itu kan ada luarnya ya, kulit. Ada serabutnya, ada batoknya. Ya kan? Ada kemudian di dalam, dari daging luar, ada yang paling dalam yang enak tuh. Yang halus lembutnya. Itu lub namanya, lub. Ya, ada orang-orang yang mengerti ketika mau beli kelapa, dia ketok-tek. Ya, dia untuk apa? Dia tahu isinya mana yang bagus tuh. Yang nggak tahu, lihat kulitnya aja. Nah, kalau hijau, besar, bagus, ambil. Ternyata dalamnya kurang enak. Ya? Nah, itu ada orang yang demikian. Dia nggak ngerti kehidupan. Yang penting makan, minum, tidur, selesai. Ya, gitu lagi. Habis bangun, bangun lagi. Habis tidur, bangun lagi. Bangun, tidur lagi. Makan, tidur, bangun, selesai. Ya, ada yang demikian. Nah, itu serabut. Ya. Ada yang cuma ngumpulin uang, kumpulkan banyak, pesta dan sebagainya. Itu batok kelapa. Dunia aja.
Ya, yang ngerti pesan tentang kehidupan, dia paham. Dia mau kemana berangkat. Anda dari Indonesia mau ke Jepang, Anda siapkan bekal, Anda nabung dan sebagainya. Anda akan tinggalkan dunia, pindah ke alam baru. Tabungan Anda apa? Persiapan Anda apa? Kan? Makanya orang-orang yang paham esensi kehidupan, itu jadi tanda bagi dia, semua yang terjadi, seluruh aktivitas dia, itu tanda positif bagi dia untuk menyiapkan bekal kembali pada Rabbnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka tafakkur itu adalah meruntutkan ya segala jenis aktivitas disusun dari awal secara sistematis. Kalau belajar dari akibat disebut tadabbur namanya. Menganalisis disebut dengan tanawwur. Tapi tafakkur dari kata tafakkara yatafakkaru. Ya, mengambil semua rencana kegiatan disusun dengan rapi, ya, dimitigasikan untuk dipraktekkan. Jadi ada orang-orang yang menjalani kehidupan yang seluruh aktivitasnya tersusun rapi kata Allah. Ya. Apapun itu, di siang dia punya agenda, di malam dia punya agenda, dan dahsyatnya dia siapkan itu bersamaan dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan saya kesempatan hidup, memberikan kesempatan pada saya menyusun kegiatan, lihat langit ingat Allah, kan? Lihat anak ingat Allah sebagai titipan. Itulah ulul albab. Ya, sampai dengan nanti ayat ke-200-nya. Jadi dimulailah aktivitas itu sebelum subuh, Nabi bangun, merencanakan kegiatan itu, persiapan warming up menunaikan sholat tahajud. Demi apa? Demi membawa agenda yang disiapkan di subuh itu menghadap Allah. Apa tandanya agenda itu telah siap dibawa menghadap Allah sebelum dieksekusi? Jadi idealnya begini, disusun dulu tuh, besok mau ngapain. Sudah disusun, baru kita berdoa kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah memberikan kesempatan aku menjalani kehidupan sesuai dengan ajalku. Setelah engkau tahan sementara tadi nyawaku dalam tidurku. Perhatikan, wa ilaihin nusyur. Ini kalimat ini mahal. Dan aku berjanji ya Allah untuk mencari bekal positif sebagai persiapan pulang menghadap kembali kepadamu. Nusyur itu dari kata nasyara, artinya menyebar untuk kembali. Jadi kalau Anda nyebar, balik lagi ke sini pekan depan, itu namanya nasyara, nusyur. Ya, penyebaran spesifiknya disebut intasyara, menyebar, intasyara yantasyir. Nah, kita ini menyebar untuk balik ke Allah, maka kita katakan wa ilaihin nusyur. Jadi setiap kali Anda bangun tidur, kita katakan ya Allah, saya pengen cari bekal yang baik hari ini sebagai persiapan pulang menghadap kepadamu. Nah, persiapan itulah yang kita rinci satu-satu. Ya, jam sekian saya bangun, kerjakan ini. Sebelum kita eksekusi, bawa dulu itu menghadap Allah supaya dibacakan oleh kita. Minta kemudahan, minta kelancaran, minta perlindungan. Semua bacaan yang kita bacakan itu disebut dengan Quran dalam bahasa Arab. Zikir itu Quran. Ya kan? Doa itu Quran. Bacaan-bacaan kita Quran. Kalau yang dimaksudkan Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, tambahkan alif lam di depannya. Menjadi Al-Quran. Jelas? Baik ya? Al-Quran. Kalau pakai alif lam, kayak artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, there are so many cars outside. Itu banyak tuh mobil di luar. Tapi kalau kita katakan the car is yours. Ya, tapi yang ini itu punya Anda. Baik ya? Itu kayak artikel the Al-Quran khusus untuk firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berpahala dan beribadah kita dalam membacanya. Itu Al-Quran. Tapi kalau Quran itu semua bacaan yang kita sampaikan pada Allah. Ya, agenda kita, doa kita, harapan kita, zikir kita, istighfar kita itu digabungkan semua menjadi apa? Quran. Maka susun itu agenda kita, harian kita. Nanti tandanya apa? Saat matahari sudah memancarkan sinar pertamanya, membelah kegelapan malam. Pancaran sesuatu pada yang positif, membuka sesuatu yang terang pada nilai kebaikan, disebut fajar namanya. Pancaran yang negatif, yang mengarahkan pada keburukan, disebut fujur namanya. Ada fajar, ada fujur. Pancaran materi yang keluar secara fisikal, memancar tuh dari bawah ke atas, disebut infajar namanya. Tiga-tiganya ada di Quran. Contoh, Anda mau bor tanah ya supaya keluar air misalnya. Ya, begitu Anda bor, keluar airnya. Itu bahasa Arabnya namanya infajar.
Nabi Musa punya tongkat, dipukulkan ke batu, ya, maka batunya terbelah, keluar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Infajar, keluar 12 mata air. Ya, tongkat Nabi Musa kayu, dipukulkan ke batu, kuat batu secara material. Tapi ketika tongkatnya mukjizat, dipukul batunya yang belah. Ya, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu. Ya, keluar 12 air mata tuh, pecah tongkatnya. Nah, fujur itu pancaran negatif yang keluar dari nafsu. Nih. Jadi ada takwa, pancaran positif, ada fujur, pancaran negatif. Ya, provokatornya setan. Kalau takwa, supporternya malaikat. Nanti malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allahu akbar, Allahu akbar. Jiwa takwa aktif. Sudah adzan ya. Enggak terdengar adzan, tetap aktif. Subuh siap-siap. Besok jam sekian. Ya kan? Tapi begitu Anda sudah siap, adzan terdengar, selesai adzan, nah jiwa fujur muncul lagi. Tenang baru adzan. Belum qomat, ya kan? Waktunya masih panjang, pernah begitu? Nah, itu fujur namanya. Itu kan pancaran dari tubuh kita memancar tuh. Nanti keluar dari sini itu aktif juga. Begitu keluar lihat tuh kan. Sepatunya bagus yang itu ya. Aktif itu. Ya, nah itulah perjuangan kita ngontrol itu. Nanti pancaran keburukan disebut fujur, pancaran kebaikan secara material fisik bendanya ada disebut dengan infajar. Tapi kalau memancar sesuatu, membuka celah kebaikan, membuka sebuah terang, ya, memberikan dorongan-dorongan positif untuk memulai satu aktivitas disebut fajar namanya. Maka diperkenalkanlah kemudian waktu ini selain subuh, waktu kita membawa agenda, datang kepada Allah, tandanya apa? Fajar. Matahari sudah mulai memancarkan sinar pertamanya, membelah kegelapan malam sebagai tanda aktivitas akan dimulai. Maka bacaan-bacaan Quran kita dibawa di waktu itu menghadap kepada Allah untuk minta petunjuk, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Itulah yang dimaksud Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'ana, bukan wal Quran tapi wa qur'anal fajar. Kenapa di situ fajar itu diikuti dengan Quran? Padahal bisa Allah mengatakan begini, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri. Selesai. Kenapa ada Quran ini? Untuk menunjukkan keistimewaan khusus yang melekat di waktu subuh. Jadi jangan biarkan subuh itu menyendiri dengan penunaian sholat saja. Agenda Anda bawa. Ya, harapan-harapan bawa dalam subuh. Makanya ada orang yang nunggu subuh sambil istighfar. Ya. Waktu singkat menjelang subuh itu namanya sahar. Tadi saya baca di Quran rakaat kedua, Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang calon penghuni taman surga yang kebiasaannya nunggu subuh sambil istighfar. Salah satu amalnya. Istighfar sambil subuh. Nungguin enak tuh. Tiba-tiba muncul subuh. Ya saking pengennya, dia dekat dengan waktu subuh, tak ketinggalan, dia istighfar terus. Datang, dia sudah siapkan agenda. Jadi menghadap Allah itu bukan sekedar kita datang menunaikan sholat, ya itu penting. Menggugurkan satu kewajiban. Selesai. Tapi kalau kita ingin dapat manfaat yang value-nya dibawa ke kehidupan dunia, bawa agenda kita yang kita siapkan bahkan dari malam. Bawa, siapkan, disitulah kemudian kita sujud, minta sama Allah. Ya Allah mudahkan urusan saya, lancarkan hidup saya, lindungi saya di sini sampai selesai tugas saya, jadikan keluarga saya 1, 2, 3, 4. Itu bukan sekedar bacaan biasa, karena seluruhnya langsung disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat yang bertugas di semesta. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yakinkan pada dirimu bahwa seluruh bacaan-bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu dipersaksikan. Kata Nabi, kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna malaikatal laili wa malaikatan nahar tajtami'u fi waqtil fajri. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari seluruhnya berkumpul di waktu fajar untuk menyaksikan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Itu bedanya. Kayak Nabi itu selalu mendorong tuh. Ayo. Ya Allah berkahi umatku yang
memanfaatkan waktu awal fajarnya. Ya. Pernah dengar Abdullah bin Abi Umi Maktum? Pernah dengar? Abdullah bin Abi Umi Maktum? Ya, saya persingkat sampai di sini. Perhatikan, beliau sahabat senior, fisiknya terbatas, pandangannya terbatas karena nggak bisa melihat, keadaan rumahnya terbatas. Jaraknya dari masjid tidak terlalu dekat. Tapi beliau pribadi ahli masjid, senang i'tikaf. Zuhur ke asar i'tikaf, asar ke maghrib i'tikaf. Ya, maghrib ke isya i'tikaf. Problemnya subuh. Karena jarak isya ke subuh, ya itu juga cukup jauh. Masjidnya tidak sebaik seperti yang kita dapatkan di masjid kita sekarang. Alasnya tanah. Atapnya tadinya kosong, terus ditutup oleh daun-daun kurma. Batangnya pelepah kurma. Ya. Tingginya itu sekitar sab'ina dzira'. Sab'ina dzira' itu berarti 3,5 meter ke atasnya. Ya, jadi kalau masuk ke Masjid Nabi pada waktu itu pas di atas kepala sedikit, tangan bisa pegang. Ya kan? Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, dalam situasi itu beliau masih pengen itikaf datang di awal waktu subuh. Cuma karena nggak bisa, datang ke Nabi begini. Ya Rasulullahi, atau kama qala, aliyya rukhsah. Ya Nabi, saya senang ke masjid. Saya pengen jadi ahli masjid. Cuma saya terbatas. Jarak rumah ke masjid tidak terlampau dekat. Mata nggak bisa lihat. Ya, subuhnya juga tidak mudah. Boleh nggak saya punya rukhsah, keringanan, supaya menunaikan subuhnya di rumah? Nabi tidak mengiyakan, tidak melarang. Perhatikan jawabannya. Kata Nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atasma'ul adzan, apakah engkau masih mendengar adzan? Kata beliau Abdullah bin Abi Maktum, bala ya Rasulullah, kama qala, ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Madum tatasma'ul adzan, atau kama qala, fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih bisa mendengar adzan, maka tunaikanlah itu di masjid. Bayangkan. Di-highlight oleh para ahli hadis. Satu, adzan terdengar. Ya kan? Diketahui. Ya, yang penting wasilahnya sampai. Al-hukmu yaduru ma'illati. Kalaupun nggak bisa terdengar keluar, artinya kita paham waktu sholat. Kalau yang bisa terdengar di Osaka tuh boleh terdengar tuh. Ya, masih bisa tuh keluar tuh. Ya, itu bayangkan. Maksudnya apa? Yang adzannya pun adzan yang baik supaya terdengar nyaman orang ke masjid. Tadi adzan bagus tuh. Yang adzan di sini tadi tuh. Ya. Madinah mirip-mirip tuh. Maksud mirip-mirip tuh gini, bukan lagunya, bukan. Ya, maksud mirip-mirip tuh begitu as-salat subuh kan, as-salatu khairum minan naum. Salatnya yang panjang tuh. Ya kan? Naumnya pendek kan? As-salatu khairum minan naum. Pendek kan? Nah, di kita di Indonesia kadang-kadang naumnya yang panjang. Ya, salatu khairum minan naum. Tidur lagi tuh. Ya. Nah, saya mau balik tuh. Satu, adzan, atau kalau kita tidak dengar adzan seperti sekarang, sepanjang beriman, catat waktu sholat. Itu ada di Quran surah keempat ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalimat bebasnya, orang beriman itu tahu waktu sholat. Jelas? Oke. Selanjutnya apa? Begitu mendengar kalimat Nabi, sepanjang engkau mendengar itu, usahakan tunaikan di masjid. Maka sejak saat itu beliau mengatur waktunya. Bayangkan, tidak punya penuntun, jalan meraba ke arah masjid, datang di awal waktu di masjid yang kondisinya tadi saya uraikan. Anda bisa bayangkan, sejak saat itu bahkan adzan subuh itu haknya menjadi Abdullah bin Abi Umi Maktum. Milik Abdullah bin Abi Umi Maktum radhiyallahu taala anhu. Jadi Bilal itu naik menjadi adzan pembuka. Bilal adzan pembuka sebelum subuh tiba untuk mengingatkan siap-siap waktu subuh. Sejak peristiwa itu, saking pentingnya subuh. Saking pentingnya. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu baca Quran 50 ayat sebagai persiapan bagi masyarakat. Ayo siapkan agenda, siap-siap ke masjid, waktunya penting, mohon sama Allah. Baru setelah itu Abdullah bin Abi Maktum itu adzan, sahabat semua sudah ada di masjid. Itu yang menjadikan mereka dengan seluruh aktivitasnya sampai sekarang dikenang sukses apapun aktivitas mereka dan profesi mereka. Tidak ada satupun sahabat yang hidup di muka bumi ini dengan semua kegiatannya kecuali mereka sukses dan bahagia. Silahkan Anda cek profil mereka banyak sekali. Makanya bacanya tuh diperdalam lagi. Baca sirah, kajiannya ditambah supaya motivasi. Jangan yang aneh-aneh. Ya, Anda misalnya kan pelajar nih. Dari pelajar itu keluarkan ayat-ayat tentang ilmu, hadisnya apa. Lihat profil sahabat yang fokus di bidang ilmu. Ali bin Abi Thalib belajarnya bagaimana? Sampai pakar di bidang matematika. Itu bukan hanya tahu tafsir, hadis. Beliau itu paham matematika apa. Anda kalau ngaji tafsir, ada tafsir tuh bagus ya.
namanya Al-Jawahir, karya Tontawi Jawahari. Itu bagian terakhirnya ada kitab Lataif namanya judulnya itu. Di dalam Lataif ini ada keunikan-keunikan Ali bin Abi Thalib karena menyelesaikan persoalan-persoalan hukum itu dengan menggunakan pendekatan hitungan matematika. Indah deh. Yang perempuan itu ya, Sayyidah Aisyah itu kan dokter. Dalam arti paham bidang kedokteran, belajar ilmu kedokteran. Sayyidah Fatimah itu perawat. Nanti ada nasab perawat itu ada. Yang laki-laki siapa, yang perempuan siapa, yang di militer siapa. Yang pebisnis di sini keluarkan ayat-ayat tentang bisnis, hadisnya apa. Profil sahabat Nabi itu siapa yang pebisnis, entrepreneurnya siapa saja. Ya, silakan Anda cek keluarkan. Begitu caranya. Bagaimana orang sudah wafat, hartanya, aktifannya masih ada sampai sekarang. Utsman itu sudah meninggal, cuma beli satu sumur, dikonversi sekarang jadi hotel. Orangnya sudah meninggal. Hotelnya dibuat oleh pemerintah Saudi, ya kan? Setelah itu dijadikan kemudian wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, hasil yang disimpan di bank Saudi disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Orangnya sudah wafat 15 abad yang lalu. Apa ada YouTuber di masa Nabi? Tapi jangan salah, orang-orang media ada, sampai turun ayat banyak. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Ada tipikal orang-orang sakit yang apapun bisa jadi konten baginya kan. Itu ada di Quran. Ya, jadi apa saja jadi konten, bikin konten, upload lagi. Uploadnya pakai syair. Lihat apa saja bikin konten, apa saja bikin konten sampai turun ayat. Selektivitas lah dalam bikin konten itu. Yang baik-baik tampilkan, jangan bikin hoax, maka turun ayat-ayat tentang hoax. Cuman medianya tidak seperti sekarang. Ya, sekarang lebih berkembang, eranya digital. Ngajinya juga beda. Dulu saya waktu ngaji tasrif masih sorop. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Sekarang sudah beda. Taba yatubu yutuban. Fasbaka yu facebooku facebookan. Tak takayu taktiku tiktokan. Instagrama instagrimu instagraman. Nah, ini yang kita perbaiki. Sehingga ngajinya itu tulus. Ya, jadi ilmu dipelajari, amal dipraktekan, manfaat kemudian bisa diraih. Itu terukur semua. Dulu ngaji kita begitu. Fathul Qarib, Fathul Mu'in, macam-macam. Dulu ulama-ulama itu mendampingi Umar. Anda kalau ke Jogja, di Kesultanan Jogja itu masih ada tuh. Ya, kumpulan-kumpulan hazanah awal tuh keislaman di situ. Ada ngajinya tuh. Ini pembahasan Fathul Qarib yang ngajar siapa, Fathul Mu'in yang ngajar siapa, muftinya siapa, ya dalamnya siapa, sampai begitunya. Dan dipraktekkan dalam kehidupan. Makanya desain kotanya pun terukur. Silakan Anda cek kalau nggak percaya. Di mana ada masjid, depannya ada alun-alun, sampingnya ada pasar dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang biasa, terukur. Oleh karena itu saya kembalikan dan saya tutup, teman-teman, saya ingin mengajak. Jadi jangan sampai kita menunaikan ibadah hanya sebatas memenuhi kebutuhan ritual semata. Walaupun itu sah secara hukum. Tapi kalau ingin merasakan nikmatnya berislam, bawa nilainya, praktekkan dalam berkehidupan. Anda kalau nggak tahu nikmatnya, mohon maaf ya, belum tahu nikmatnya, layas roko min kaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Praktekkan ayat itu tidak saling mencela. Baru terasa berislam itu bagaimana. Kalau mau tahu nikmatnya berinfak, bawa itu, cari orang, dekatkan dia, bikin program di KMI. Dulu saya pernah inisiasikan tuh. Ya, tidak semua orang di Jepang itu kan, mohon maaf, ya punya kemapanan. Ya, kemapanan dalam materi, termasuk orang kita ataupun orang Jepang tetangga kita dan sebagainya. Kenapa nggak kita praktekkan untuk mendapatkan indahnya berislam? Masak bagi dengan tetangga. Ya, ada lansia-lansia butuh perhatian, tengokin bareng-bareng, ya kan? Jagain, bahagiakan dia, kirimkan bunga, sampaikan. Ketika ditanya Anda begitu baik, katakan Islam yang mengajarkan saya untuk bersikap seperti ini. Baru Anda rasakan keindahan Islam itu di situ. Ya, jadi kalau cuma kita praktekkan ibadahnya, baru terasa spiritualnya. Tapi kita tidak merasakan dampak-dampak kehidupan duniawi. Nah, ini yang barangkali saya ingin dorong, supaya 3 bagian yang tadi saya sampaikan. 1, pemaknaan tentang subuh. 2, korelasinya dengan fajar. Dan 3, implementasinya dalam kehidupan kita. Sehingga insya Allah, besok-besok kalau kita menunaikan subuh lagi, kita sudah siap dengan agenda apa yang kita siapkan dalam kehidupan kita. Nanti koreksi di siang hari. Sampai siang itu, tercapai enggak? Apa yang belum jadi ibadah? Makanya siang disebut sholatnya sholat zuhur, bukan nahar. Padahal siang dalam bahasa Arab disebut dengan nahar. Zuhur itu artinya jelas, idhar, jelas, terang. Man amana, tidak didengungkan. Sudah sampai siang, sudah jelas belum capaiannya? Evaluasinya bagaimana? Mengajar Anda sudah benar belum? Berapa yang sukses dari murid yang Anda ajarkan? Pahami itu. Yang kedua, pertanyaan besarnya, dari semua yang diajarkan itu, ada nilai pahalanya enggak? Ada yang kenal Allah enggak?
Dan mungkin Anda ditugaskan berada di sini. Yang pertama supaya mensujudi tapak-tapak bumi yang mungkin belum pernah dipakai sujud. Peran Anda di sini satu. Yang kedua, sedapat mungkin mengenalkan Allah bagi setiap orang-orang yang hadir di lingkungan ini yang belum tentu kenal Allah. Dan selamat Anda yang terpilih. Bukan orang-orang seperti kami. Maka optimalkan itu dalam kehidupan kita. Sampai duhur, cek. Kemudian saya percepat, asar. Bukan sore, tapi asar. Asar itu setiap waktu dan momentum yang mengiring kita, manfaatkan sebaik-baiknya supaya ada hal-hal positif yang bisa kita kerjakan. Setiap waktu yang Allah kasih, upayakan jadi hal positif. Perilaku positif, kegiatan positif. Kalau tidak didesain itu, maka rugi kita karena diberikan waktu tapi tidak termanfaatkan. Wal 'asr, innal insana lafi. Insan disebutkan kurang lebih 65 kali di Quran, menunjuk pada totalitas manusia dalam beraktivitas. Kata Allah, manusia yang beraktivitas tapi tak mampu memanfaatkan waktu yang saya kasih, maka itu orang-orang yang rugi karena tak mampu mengkonversi waktu itu menjadi nilai positif. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman punya visi yang beda. Nah, disinilah dipertaruhkan iman kita. Maaf, orang beriman itu dia mampu mengkonversi, memanfaatkan waktu menjadi perbuatan-perbuatan positif. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haq. Maka ayo saling ingatkan teman-teman yang lain. Bikin database, satukan, saling ingatkan. Terus teman-teman bikin komunitas. Tapi mohon maaf, jangan bersaing untuk dunia. Fastabiqul khairat, saling melengkapi. Ya, di sini ada ormas, ada PCIM, PCINU. Dari dulu tuh alhamdulillah kita bangun masjid kompak, duduk sama-sama, kajian bareng. Kalau ada masalah keumatan, dudukkan bareng-bareng, bikin inspirasi dari sini sehingga tenang rasanya. Ya, kajian kitab dari NU sampaikan. Nanti kajian budaya Muhammadiyah bahas bareng-bareng, sampaikan. Yang lain-lain bikin komunitas. Ya, ada teman-teman yang komunitasnya misalnya di Tokyo di sini, ada yang di Ayase, ada yang Yokohama, macam-macam. Satu kan tuh saling melengkapi. Kalau bisa kajiannya melengkapi, jangan semua dibikin sama. Sehingga orang tahu, oh yang pengen kajian ini datang ke sini, ini datang ke sini. Nanti satu-satu silaturahim. Itu yang dilakukan dulu seperti itu. Makanya dari 40 jadi 12.000. Ya, watawassaw bis sabar. Pelajari fikihnya sebelum dilakukan, pelajari dasarnya sehingga kita mengerti apa yang ingin kita raih. Sabar jaga itu sampai muncul akhir penghujung kehidupan kita, maghrib. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kita beraktivitas, kita merasa Allah menatap kita, memperhatikan kita. Rasakan kita diawasi oleh Allah. Sampai terakhir, tibalah waktu kita untuk pulang. Sesibuk-sibuknya Anda, asya, harakatnya di atas fathah. Ya, mencari ma'isyah untuk hidup, beraktivitas, berangkat, kerja. Sekarang silahkan. Tapi pada akhirnya semua itu akan turun ke bawah, selesai, purna, dan tuntas. Berubahlah harakat dari fathah ke kasrah. Dari asya menjadi isya. Apa persiapan kita ketika semua kegiatan itu sudah tak mampu dikerjakan lagi? Kita berpulang kepada Allah, menutup mata kita, dan disitulah kemudian berlaku doa terakhir kita, wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Maka kita katakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, aku hidup berkehidupan, aku pun akan tidur. Mungkin ini tidur terakhir yang akan aku kerjakan dan mataku akan tertutup untuk selamanya. Mohon terima seluruh aktivitas yang aku kerjakan selama tadi. Maka kita istighfar sebelum tidur. Istighfar Nabi sampai 70 kali. Setelah tenang, nyaman kita tidur. Dalam pun wafat, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Inilah kurang lebih gambaran subuh sampai tidur kembali. Semoga bermanfaat. Semoga yang hadir saat ini bisa meraih manfaat dan tidak ketiduran. Karena sekarang waktu merencanakan kegiatan, bukan waktunya untuk tidur. Saya kira itu dulu pengantar yang ingin saya sampaikan. Kita ada waktu barangkali 15-20 menit sebelum kita akhiri. Saya mohon izin, saya batasi 6:30. Karena saya mesti kembali ke flat itu untuk bantu mandikan anak-anak dan sebagainya untuk persiapan ke agenda berikutnya. Ya, saya kira saya cukupkan dulu. Nanti setelah itu kita berdialog. Dipersilahkan pada teman-teman kalau ada hal yang ingin kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan kajian spesial dari Ustadz Adi Hidayat. Begitu para jamaah. Ada yang masih tidur? Ada bangun ya? Oke. Beri satu kesempatan untuk penanya. Jadi begitu
Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan. Iya semuanya. Ya. Nah, sadar ya berarti ya, sadar. Jadi nanti takutnya pas nanya nggak sadar gitu. Ya, untuk menanya saya hitungan 3 ya. Satu aja deh. 1, 2, 3 mau nanya. Yang depan dulu ya. Silakan Mas. Nama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Iskandar. Ya, saya mau nanya Pak Ustadz, ini tentang waktu sholat ya. Kami para pemagang gitu ya, agak disulitkan untuk sholat pada waktunya. Apakah boleh gitu setelah pulang sholat isya kita mengkodenya gitu? Ini terkait masalah kemarin yang takbir molak. Apakah ini jalan yang salah atau yang benar? Mohon bantuan. Ya. Baik, ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan dalam setiap pertemuan kami ada di sini. Dan teman-teman di antara pertanyaan yang sering kali disampaikan itu tentang penunaian waktu sholat. Nah, sholat ditetapkan waktunya oleh Allah, kemudian ditegaskan oleh Nabi, di antara amal yang paling dicintai menunaikan sholat tepat pada waktunya. Nah, di waktu sholat itu dibentangkan. Jadi dari bentangan itu masih termasuk dalam waktunya. Misal begini, subuh gitu kan, dimulai tadi kurang lebih lah jam 4.46 misalnya kan. Nah, itu dibentangkan sampai tiba waktunya syuruk. Kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah lah setelah itu gitu kan. Jadi kalau misalnya jam 5, setengah 6, nah, selesai waktu. Jadi dalam bentangan itu masih dalam durasi waktu sholat. Ya, di awal waktu kita bagus, pertengahan waktu kalau tak bisa awal juga masih diterima, sampai selesai waktunya pindah ke waktu baru. Jelas sampai di sini dulu? Ini pengantar dulu awal ya. Nah, jadi diupayakan sedapat mungkin, kalaupun kita mencari aktivitas dalam pekerjaan, dalam apapun, diupayakan kita jaga waktu ini supaya kita tunaikan tepat pada waktunya. Bila ada kondisi, ya, yang kondisi itu masuk kategori darurat, ya, yang tidak bisa kita upayakan dengan kemampuan kita semaksimal mungkin untuk menunaikan itu pada waktunya. Ada 2 kondisi darurat itu. Misal kondisi karena memang terkait dengan kondisi fisik yang lelah dan lemah, sehingga mengantarkan kita pada waktu yang berbeda. Nabi pernah diberikan oleh Allah satu contoh ketika malam beliau kemudian terjaga, terus istirahat minta Bilal jaga. Kata Nabi, Bilal jaga ya, nanti kemudian subuh kamu sampaikan kita bangun semua. Siap ya Nabi, tapi saya juga istirahat, saya siap bangun. Ya, ternyata semua kesiangan. Ya kan? Bangunnya itu sadar ketika matahari mulai bersinar agak terang. Kemudian Nabi bangun, ya, mengatakan celaka engkau Bilal, tadi janji jaga kok kesiangan, ya kan? Baik ya, minta maaf, lalu intinya kemudian berwudu, qamat, sholat sunnah, lalu sholat subuh. Pertanyaannya, kok bisa Nabi kesiangan? Ya kan? Nah, Nabi itu diizinkan pada saat itu untuk memberikan gambaran hukum kalau ada umatnya terjadi demikian. Mudah bagi Nabi itu nggak usah kesiangan, Nabi bangun selesai sholat kok. Ya, Nabi itu kan tidurnya pun masih terjaga. Kenapa diizinkan pada saat itu terjadi? Supaya keluar hukum bagi umatnya yang bukan Nabi dan Rasul. Kalau kesiangan, masih tetap bisa menunaikan sholat. Maka sholatnya dilakukan pada saat bangunnya. Itu kalau kondisi lelah, ketiduran. Ya, saya pernah ada teman di Tripoli, si Fulan itu tidur sampai sehari menjelang 2 malam. Saking lelahnya. Betul terjadi, betul. Ya, maka ketika dia bangun, dia kodok banyak tuh. Tuh 2, 3, 4, 5 gitu. Itu betul, secara fikih betul. Jadi jangan menganggap waktu sholatnya hilang. Tidak. Saat bangun itu saat sholatnya. Nah, sekarang kondisi keduanya adalah kegiatan yang dikerjakan secara darurat. Gimana nih? Karena aspeknya ini nggak bisa ditinggalkan dan terkait dengan hajat hidup. Ya, seperti yang ditanyakan oleh tadi saudara kita. Gini, pertama, darurat itu sifatnya sementara, bukan sementerus. Kalau memang dalam sementara ini dan dalam keterpaksaan itu mesti dilakukan, maka sifatnya bisa 2 pilihan. Satu, ditarik ke awal, ditakdimkan, dijama di awal. Atau yang kedua, diqadha di akhir. Jelas? Ditakdim, diakhirkan. Ditakdim dan diakhirkan. Misal, kerja saya ini dari mulai maghrib ini mencakup ke isya nih. Nggak bisa pas di waktunya. Maka tarik kemudian ke awalnya. Kalau isya kan membentangnya nggak panjang gitu. Kasusnya sering terjadi misalnya di luar itu. Ya, zuhur sampai dengan ke maghrib pekerjaan itu. Sehingga asarnya bisa lewat. Tarik asarnya ke zuhur. Jelas? Tunaikan dengan jama', tapi jangan dikosor. Baik ya? Ya, udah ditarik minta diskon itu kan. Kecuali dalam kondisi safar nanti. Kalau safar masih boleh. Kalau ini ilatnya cuma ilat sementara. Jadi tarik, kerjakan takdim, tunaikan 4/4. Jelas ya?
Nah, jadi duhurnya 4, asarnya apa? 4. Sampai tiba ke maghrib. Kalau maghrib pun nanti akan kemungkinan lewat panjang dan sebagainya, tarik lagi nggak ada masalah. Tarikan kemudian dari isya ke maghrib. Karena Nabi pernah mencontohkan jamaah tanpa adanya ilat cuaca. Ya, dulu pernah ada badai, nggak ke masjid, tarik kemudian maghrib ke isya, duhur ke asar. Tapi pernah dalam kondisi normal, ya tidak ada badai, tidak ada apapun, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang di-highlight oleh para ulama. Oh, ini ada daruratnya yang lain aspeknya. Bukan sekedar menjama, tapi ada kondisi lain yang memang menjadikan jama itu harus dilakukan. Nah, contoh yang agak ekstrim begini, dokter mau tindakan, ya kan, dari mulai zuhur sampai ke maghrib, ya, dia nggak paham hukum ini, baru dibedah, dilihat, masuk asar, adzan, sebentar ya, saya sholat dulu, kan bahaya. Ya, nah ini darurat seperti ini, walaupun tidak dalam keadaan safar, dia boleh tunaikan jama. Jadi kalau Anda tadi katakan, ya apakah boleh saya kemudian takhirkan maghrib saya ke waktu isya? Boleh. Sah-sah saja. Niatkan Anda untuk mengakhirkan ini dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang memang sama sekali nggak memungkinkan di waktu itu. Saya kira demikian. Ya, jadi boleh dengan niat apa? Niat takhir. Jadi jama' itu ilatnya dua sebabnya. Satu masafah, dua jarak. Yang kedua masyaqqah. Karena kesulitan. Ya, ada masafah, ada masyaqqah. Yang Anda sampaikan tadi masyaqqah. Tapi dalam kondisi ini tetap kita nanti ke depan berupaya mencari pekerjaan-pekerjaan yang memudahkan kita dan menyamankan kita menunaikan ibadah salat. Lagi yang lain? Agak cepat. Yang di belakang itu satu lagi. Oh, yang di belakang. Yang perempuan di bawah? Tadi yang suaranya kan Saya terdengar insya Allah. Assalamualaikum. Di sini saya sekolah bahasa, insya Allah tahun depan bulan 3 lulus Allah, dan insya Allah lanjutnya ke pesantren, ke sebuah pesantren. Nah, terus udah diomongin sama orang tua, alhamdulillah setuju, juga disupport sama orang tua, dan ada juga teman-teman yang kurang setuju sama keputusan saya, karena kata mereka mungkin kesempatan buat peluang dapat uangnya itu hilang gitu. Jadi saya menyia-nyiakan kesempatan buat dapat uang lebih demi sebuah pesantren. Nah, terus kan kalau kita segala sesuatu di dunia ini itu butuh yang namanya uang. Terus termasuk namanya ibadah dulu uang. Terus kalau misalnya saya masuk pesantren nanti, saya bakal menyesal kan, kurang lebih kayak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah pesan saya ini salah? Juga apakah nanti saya akan Ya, sebentar. Kita runtut supaya lebih terukur ya. Anda datang ke sini belajar sekolah bahasa. Oke. Kemudian insya Allah sebentar lagi lulus. Baik. Nah, Anda mau kembali ke pesantren. Ke pesantrennya di Indonesia atau di sini? Di Turki. Di sana bangun pesantren, mengabdi di pesantren atau mengajar atau bagaimana? Mengabdi, mengajar berarti kan? Oh, belajar lagi. Pesantren di Turki. Oh, dari sini mau pesantren di Turki. Sulaimaniyah atau di mana? Baik, dari situ mau kemana? Baik, sekarang cari tahu ya sambil ini. Baik, yang pertama begini. Pertama, saya pandu dengan hadis Nabi dulu. Ya, hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di topik yang pertama kita Badul Wahyi. Hadis nomor pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Semua kita itu termotivasi mengerjakan apapun berdasarkan dengan niatnya, rencana dan kesungguhannya. Oke, itu yang pertama. Jadi Nabi mengarahkan kita ingin menyusun rencana apapun sah-sah saja. Yang penting dasarnya Anda punya niat yang utuh dulu supaya pekerjaannya fokus. Gitu ya, itu dulu. Anda kalau nggak fokus, setengah-setengah tidak akan maksimal. Kerja nggak fokus, nggak maksimal. Cintai apapun yang Anda kerjakan. Anda mengajar di kampus, cintai pekerjaan itu supaya fokus. Anda kerja di pabrik, cintai pekerjaan supaya fokus. Ya, apapun yang kita kerjakan, pertama niatnya utuhkan dulu. Karena dari niat itu yang akan kita raih.
Ya, nanti rizki itu babnya beda lagi. Ya, rizki itu bisa uang, bisa ketenangan, bisa keturunan. Jangan dibatasi dengan uang saja. Ya, ketenangan itu rizki juga. Coba pilih, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Cuman dua pilihannya. Ya? Nah, ketenangan itu rizki. Ya, jadi sakinah itu rizki, mawaddah rizki. Nah, terkait dengan rizki yang sifatnya materialistik yang kita harapkan itu kaidahnya sederhana. Kalau Anda bergerak, rizki turun. Rizki turun. Tidak harus Anda kemudian ada di level elit tertentu, tidak juga. Ya, banyak di jalanan di Indonesia cuma modal peluit, 5.000. Ya, betul, 2.000, makasih Pak. 5.000, makasih bos. Ya, kemarin dites 10.000, makasih Om. Jadi omnya dia tuh, gitu kan? Nah, jadi rizki itu asal kita mau gerak, datang rizkinya. Kalau beda nama itu hanya sifat sosial. Sifat sosial saja. Jadi jangan Anda kemudian terjebak karena penamaan itu turunlah gengsi misalnya. Tidak. Yang penting kaidahnya halal dan baik. Halalan toy. Anda silahkan di sini. Misalnya mau perbaiki kaca, mau perbaiki tempat ini itu. Tak usah repot dengan komen manusia. Anda mau kerjakan apa? Ketika Anda bergerak, rizki akan mengiringi. Kaidah rizki itu ikhtiar. Itu poinnya. Tapi perbedaan nama itu karakter manusia yang berikan di dalamnya. Nah, sekarang yang mau Anda tempuh apa? Oh, saya mau misalnya memperdalam pengetahuan dulu. Dengan tujuan setelah itu saya ingin mengabdi dengan mengajar. Anda berkelana sekarang, Anda di Jepang, belajar bahasa Jepang. Setelah itu ke Turki, tapi fokus. Ya, jangan cuma datang ke sini belajar bahasa, tapi nggak fokus. Pelajari bahasanya betul. Niatkan kemana arahnya. Bahasa Jepang yang sudah Anda pelajari di sini, mau dipakai apa? Ya kan? Apakah dipakai melamar orang Jepang? Apakah dipakai menyiapkan kegiatan di Jepang kembali ke sini? Apakah cari pengalaman ke Turki untuk balik ke sini? Ya kan? Teman-teman di NU kan punya pesantren di sini juga. Mungkin yang lain mau bikin kegiatan apa lagi? PCY mungkin punya kegiatan yang lain apa? Anda mau kontribusi ke depan, pengen balik ke sini. Saya gunakan pengalaman Turki. Nanti Anda ke Cami di situ, sudah pernah ke sana, punya bahasa Turkinya. Apa ke depan yang ingin Anda tata? Sehingga fokus jelas, terukur arahnya. Ya, jika Anda mampu membuat seperti itu, maka semua petualangan Anda ini sekarang diniatkan ibadah, bukan hanya rezeki yang dicukupkan. Catat ini. Tapi Allah akan memasukkan itu pada golongan fi sabilillah. Dalilnya apa? Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Paham? Tidak. Dan tidaklah semua orang beriman itu mesti semua di lapangan kerja yang sama. Semua di militer, semua di bisnis, semua di kerja, semua mencari dunia, semua cari uang. Enggak semua sama begitu. Ya, silahkan Anda yang kerja fokus. Anda yang mengajar. Mungkin ada di antara itu yang dia ingin menyiapkan dirinya fokus mendalami pengetahuan agamanya. Silahkan. Sepanjang Anda gunakan energi itu dengan baik, belajar dengan bagus, tapi setelah selesai, kembali untuk mengabdi. Ingatkan kolega Anda, keluarga Anda, bisa ke Cianjur, ya, bisa pilih tempat yang baik. Ketika Anda amalkan itu, masuk Anda pada golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, setara dengan jihad fi sabilillah. Jelas sampai sini? Ya, kalau rezeki itu yang penting Anda ikhtiar. Ya, Anda ikhtiar dengan cara apapun, Allah akan turunkan. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan duduk kembali. Ada ibu-ibu? Ada. Baik, ada pertanyaan tidak? Biasanya ibu-ibu tidak terlihat tapi suaranya terdengar. Kalau tidak ada saya cukupkan, kalau ada saya berikan satu kesempatan lagi. Ada kurang lebih 5 menit. Sudah ditanya tadi. Baik. Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, oh ada. Baik. Mic-nya boleh? Silakan. Minta tolong sampai ke dekat lagi. Bisa, Ustaz, bisa. Ya, silakan dari yang di bawah. Nah, kayak gini kita ikhtiar, kadang-kadang kan di ujung baru dapat hasilnya. Ya, kita ikhtiar bicara di ujung kan mic-nya baru nyambung ini jelas kan. Assalamualaikum.
Ustaz, ini terkait sama waktu sholat ya. Kemarin ini sempat agak viral di Instagram. Jujur saya pun baru tahu gitu. Ketika setelah wanita selesai haid gitu, lalu ketika bersih itu untuk sholat yang terlewat katanya harus dikodok. Misal umpamanya ketika bersihnya di asar, jadi berarti bukan dikodok ya, ditarik ya tadi istilahnya Ustaz. Jadi ketika bersihnya di asar berarti zuhur juga ikut dilaksanakan gitu, bukan hanya sekedar asar. Nah jujur nih saya baru dengar gitu, kemarin rada kaget juga pas tahu ada kayak gitu. Saya pikir sama ini ya ketika bersihnya di asar ya di asar saja gitu. Nah sebenarnya gimana sih kalau dari sudut pandang Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Jangankan ibu, saya pun baru tahu itu. Nah itulah tadi Instagrammu. Ini masalahnya, saya ngelihat sekarang ahli kitab mulai berkurang gitu ya. Ahli kitab mulai berkurang sehingga kajiannya mulai bergeser. Banyak ahli Google gitu ya. Nah, sehingga banyak ahli AI dan sebagainya. Nah, sehingga kajian-kajian orisinil itu tidak didapatkan kembali. Ini pentingnya nanti yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam mukaddimahnya saat membuka kitab Sahih Muslim. Nanti kalau ngaji pakai syarah Imam Nawawi ada 9 jilid. Jilid yang pertama itu dibuka dengan kalimat yang sangat indah dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala, ad-dinu al-isnadu minad-din. Al-isnad minad-din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Beragama itu ilmunya terukur dengan sanad. Sanad itu menjaga agama. Itulah keistimewaan dalam Islam. Semua turunan ilmunya terjaga. Namanya ada kodifikasi ilmu, ada pakemnya. Jadi nggak boleh orang sembarangan bicara. Ya, fikih ini ada ilmunya, tafsir ada ilmunya. Jadi di situ tidak terbuka peluang kreativitas berlebihan karena terpaku dengan kodifikasi dan pakem keilmuan. Ini ada polanya, nggak bisa keluar dari situ. Nah, pola ini yang diajarkan oleh Nabi, sehingga semua turunan keilmuan dalam Islam seluruhnya terjaga dengan baik dari semua turunan cabang ilmu. Terkait dengan apa yang tadi Ibu tanyakan, ini perempuan ketika tiba masa sucinya, bersihnya, misal tadi bersih di waktu asar, maka yang ditunaikan dalam keadaan asarnya. Itu saja singkatnya. Adapun turunan-turunan ke belakang-belakangnya, perempuan dalam keadaan haidnya, baik dalam kalimat Qur'annya langsung, bahwa jangankan dalam ibadah, dalam pergaulan pun laki-laki harus menjaga diri. Gitu kan? Hubungan dengan manusia pun dijaga, apalagi hubungan dengan Allah. Tidak ditunaikan terlebih dahulu karena dalam keadaan belum suci. Sedangkan Allah Maha Suci. Sifat suci itu tidak menjadikan kemudian orang yang belum suci menunaikan ibadah, karena ibadah ditunaikan dalam keadaan apa? Suci. Kita berwudu itu kan untuk bersuci. Quran surat 5 ayat yang ke-6. Ya, dalam keadaan kita wudu tujuannya taharah, mensucikan diri. Nah, ini yang perempuan sedang haid belum suci. Ya, karena dia belum suci, maka kondisinya belum bisa menunaikan apa? Salat. Nah, maka dalam kondisi tidak menunaikan salat, dalam keadaan haidnya, tunggu masa haidnya selesai. Begitu haidnya selesai, baru dia menunaikan salat. Salat yang dia tunaikan adalah salat yang dalam keadaan sucinya. Pada saat dia suci, disitulah kemudian dia menunaikan salatnya. Misal suci asar, asarnya dia salat. Bagaimana status salat dalam keadaan haidnya? Maka berlaku ya hadis Nabi SAW yang sangat tegas kalimatnya. Ya, seseorang idza maridal abdu au safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Jika seseorang sakit atau diilatkan kepada sakit atau musafir, ya diilatkan sakit yang tidak memungkinkan dia menunaikan ibadah rutinnya, atau dalam keadaan safar tidak memungkinkan menunaikan sempurna, ya maka amalan-amalan yang dia kerjakan dalam keadaan mukim dan sehatnya itu tetap dituliskan sempurna karena rutinitasnya. Contoh, Anda mau misalnya menunaikan safar, karena safar Anda qashar, karena qashar salat sunnahnya nggak dikerjakan. Ya, masa sudah dikosor, misalnya sunnah dikerjakan itu kan. Nah, maka kebiasaan sunnah yang biasa dikerjakan itu tetap dituliskan pahalanya sekalipun dia tidak menunaikannya karena kebiasaan rutinnya. Maka berbahagialah perempuan-perempuan yang tengah haid, masa aktif masa haidnya. Dia tidak baca Quran misalnya, dia tidak menunaikan sholat, tapi pahala sholatnya tetap dituliskan dengan sempurna karena kebiasaan sholat dalam masa sucinya. Jadi kalau perempuan dalam keadaan sucinya rajin baca Al-Quran, tiba-tiba haid, nggak bisa baca Quran, itu pahala baca Qurannya dituliskan sempurna
seperti kebiasaan dia membacanya dalam keadaan apa? Suci. Nah, maka ini menjelaskan dengan tegas bahwa dalam kondisi seseorang yang telah suci, bagi perempuan cukup ditunaikan yang dalam kondisi sucinya saja. Jadi sekali lagi, kalau bersihnya asar, maka asar yang dia tunaikan. Tidak ada qadha di situ. Jelas ya? Tidak ada apa? Tidak ada qadha. Ya, itu ditunaikan, dijelaskan dalam Qur'annya sudah, hadisnya sudah, dan sepanjang perjalanan sirah juga diterangkan dalam kehidupan para sahabat. Saya kira itu sangat jelas ya. Saya tidak tahu sumbernya dari mana apa yang disampaikan tadi. Wallahu alam, karena saya pun baru mendapatkan dari ibu tadi. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Cukup ya? Baik. Teman-teman sekalian, ada hal yang ingin saya sampaikan untuk semuanya. Yang pertama begini, kita ini hamba Allah. Sebagai hamba, punya kewajiban. Dan punya kepastian bahwa kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik Allah, dan suatu saat kita akan kembali pada Allah. Karena itu, saya ingin nasihati diri saya dan kita semua. Pandai-pandai kita saling mendoakan untuk menyiapkan bekal yang baik saat kembali kepada Allah. Ditampakkan dalam pandangan kita, didengar oleh telinga kita, bahwa guru-guru kita telah berpulang, kerabat kita berpulang. Suatu saat pun kita akan berpulang. Karena itu, pulang itu tidak menghalangi dimanapun kita bertempat. Anda mau di Jepang, mau di Indonesia, mau ke Amerika, tetap pada akhirnya kalau waktunya tiba kita akan berpulang. Oleh karena itu nasihat saya yang pertama, seperti Nabi pernah sampaikan pada dua sahabatnya, yang kemudian dikutip oleh Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Jaga diri kita jaga hukum Allah, Allah akan menjaga kita. Yahfazillaha yahfazka. Kita jaga Allah, jaga hukum Allah maksudnya, jaga ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah akan menjaga kita dalam kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, ketakwaan pada Allah itu bukan hanya terlihat pada ibadah ritual. Bukan berapa Anda rajin sholatnya, bukan sebatas Anda berapa banyak hafal Qurannya. Tapi implementasi itu dalam ibadah sosial itu yang paling utama. Saya harap kita kompak semuanya, menunjukkan keteladanan sebagai muslim, khususnya di Jepang ini. Anda adalah orang-orang terpilih yang tidak semua orang mendapat kepercayaan dari Allah untuk berada di sini. Maka tunjukkan Anda muslim yang baik, muslim yang teladan. Kalau ada jujur, Anda paling jujur. Kalau ada yang sabar, Anda paling penyabar. Kalau ada penolong, Anda yang paling utama dan garda terdepan dalam menolong. Bukan karena siapa Anda, dari mana Anda, ormasnya apa, dan sebagainya. Tapi karena Anda muslim. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Gak mungkin soleh sendirian. Sepanjang kita berkehidupan, karena kita anas makhluk sosial, gak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kedua, surga terlalu luas kalau buat sendirian. Ya, maka saya harap kita punya kesolehan kolektif. Sama-sama, bekerja sama, apapun profesinya, untuk saling mensupport menjadi satu bagian keluarga. Karena itu keluarga KMII, perhatikan ailah. Dari kata aul, saling mensupport, saling mendorong. Saya harap sih ada database ya. Bukan sekedar angka. Teman-teman kumpul, bikin database-nya. Kalau bisa bikin gerakan globalisasi. Siap lokal-lokal tuh bikin aplikasi yang tersambung. Terus disatukan, saling support. Ya, nanti pelajaran apa, sampaikan butuh apa, support dan sebagainya. Yang kedua nanti ahlun. Kalau sudah bisa identifikasi satu-satu. Siapa keluarga besar yang ada di sini. Apa saja profesinya. Bagaimana sifat berbaginya. Setelah itu alun. Saling mengikat keseluruhannya. Sehingga paham si fulan sampai ke anaknya, sampai ke cucunya dipersaudarakan dengan baik. Kalau sudah seperti itu, ya mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang wasif dari golongan takwa yang masuk surga berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada orang-orang yang kompak saat di dunianya, bekerja sama dengan baik, dia bersaudara dan dia siapkan untuk pertemuan kembali kepada Allah, sehingga Allah memfirmankan kepada mereka, masuklah kalian ke surga bersama-sama seperti di dunia kalian pernah berkumpul. Bahkan ada satu orang belum mendapati temannya sampai mengatakan kepada Allah, ya Allah si fulan kawanku belum ada di sini. Sampai dia mendapatkan syafaat dari amal-amal soleh yang diletakkan oleh si fulan yang dimaksudkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu jaga nama baik Islam, jaga nama baik negara kita, jaga nama baik keluarga kita, dan jaga nama baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa berada di masjid ini atau sekitarannya, mohon ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang merasakan kegelisahan maka mohon tenangkan hatinya.
Wala asiran illa yassartah, jika ada yang sedang mengalami kesulitan, mohon ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang terlilit utang piutang mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utangnya. Allahumma taqabbal bina jami'a amalina salihah waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. نصر من الله فتح قريب والله موافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.